Tahu nggak kenapa semboyan-semboyan militer kita menggunakan bahasa Sanskerta semua? Bahkan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri pun menggunakan semboyan dalam bahasa Sanskerta juga. Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia aja ya? Kenapa pakai bahasa Sanskerta ya? Kenapa nggak bahasa Indonesia aja gitu? Ini kan bahasa sehari-hari kita. TNI memiliki semboyan Tridharma Eka Karma, yang artinya pengabdian 3 matra dalam 1 jiwa, tekad, dan semangat. Masing-masing matra dalam TNI juga memiliki semboyan sendiri-sendiri, dan dalam bahasa Sanskerta juga loh. TNI AD memiliki semboyan Kartika Eka Paksi, yang artinya prajurit yang tiada tanding. TNI AL memiliki semboyan Jales Veva Jaya Mahe, yang artinya justru di lautanlah kita jaya. TNI AU memiliki semboyan Swabwana Paksa, yang artinya sayap tanah air. Polri sendiri memiliki semboyan Rastra Sewa Kotama, yang artinya abdi utama rakyat. Loh, kok pakai bahasa Sanskerta semua? Padahal ini kan bahasa Nusantara zaman kuno, yang bahkan sudah tidak kita pakai lagi saat ini. Kira-kira ada yang berpikiran serupa nggak ya? Kalau iya, sini ngumpul dulu, kita satu server. Sebenarnya ada hal yang menggelitik sih saat saya sedang ngobrolin semboyan-semboyan ini sama salah satu spiritualis kejawen yang sudah cukup senior. Beliau pernah nyeletuk, itu sebenarnya mantra loh. Hah? Mantra? Maksudnya mantra gimana nih? Kesibukan dan tuntutan hidup di zaman sekarang memang bikin kita mudah stres dan kehilangan jati diri kita sendiri. Meditasi dan mindfulness bisa membantu kamu untuk meningkatkan kesadaran hidup, bahkan menyembuhkan stres dan sakit segala loh. Tapi gimana caranya? Nah, di retreat ini kita bakalan belajar bareng-bareng soal ini. Dan kita retreatnya di Labuhan Bajo langsung loh. Seperti ini nih. Don't know what is real, no lie. Indah banget kan? Dan sensasinya beda karena selama retreat kita akan stay di atas kapal sambil menikmati pulau-pulau Labuhan Bajo yang indah. Tertarik buat ikutan? Langsung cek deskripsi di video dan daftar sekarang karena retreat ini terbatas untuk 22 orang saja. No, I don't wanna do this. Now I'm saying bye-bye. Time for me to let you go. Let you go. Jadi konon, bahasa Sanskerta ini sudah dipakai sejak era Kerajaan Majapahit. Bahkan, semboyan TNI AL yang Jales Veva Jaya Mahe sendiri juga merupakan semboyan dari Angkatan Laut Kerajaan Majapahit. Mengapa semboyan ini dipakai? Semboyan dipakai untuk membangkitkan semangat para prajurit. Dengan memakai semboyan Jales Veva Jaya Mahe, diharapkan Angkatan Laut Majapahit benar-benar menjadi tentara laut yang kuat dan mampu melindungi setiap jengkal perairan di Nusantara. Sehingga waktu itu, Nusantara di bawah kepemimpinan Majapahit mengalami kejayaan yang sangat besar. Ini juga karena didukung oleh kualitas angkatan lautnya yang besar, kuat, tangguh, dan memiliki armada laut atau kapal-kapal yang besar-besar, kuat, dan jumlahnya banyak. Sehingga bangsa lain akan gentar melihat kekuatan Majapahit itu sendiri. Kini, slogan Angkatan Laut dipakai kembali menjadi slogan TNI AL. Harapannya, TNI AL bisa mengulang kejayaan maritim seperti saat era Kerajaan Majapahit berjaya. Pemimpin-pemimpin Majapahit di zaman keemasan seperti Ratu Tribuana Tunggadewi, Gajah Mada, dan Prabu Hayam Wuruk sudah benar-benar sadar bahwa jati diri Nusantara adalah sebagai negara maritim. Tanah Nusantara sangat subur, bisa menumbuhkan bahan-bahan pangan yang dibutuhkan oleh bangsa lain. Beragam jenis ternak juga bisa berkembang di Nusantara karena stok makanannya melimpah. Emas, perak, dan logam-logam berharga lain juga ditemukan melimpah di Nusantara. Sedangkan secara geopolitik, letak geografis Nusantara sangatlah vital. Nusantara menjadi penghubung jalur perdagangan antara Cina, Campa, India, dan Arab, bahkan sampai ke Turki. Banyak pedagang-pedagang India dan Arab berkunjung ke Nusantara untuk kulakan barang dagangan. Kemudian dari Arab dan Turki, barang-barang dagangan ini dijual kembali kepada masyarakat Eropa. Karena letak geografisnya yang strategis, di mana waktu itu perdagangan juga lalu lintasnya memakai jalur laut, maka pemimpin-pemimpin Majapahit tersebut sadar akan pentingnya kekuatan maritim untuk melindungi perairan Nusantara. Maka dikuatkanlah angkatan lautnya, diberilah mereka kapal-kapal besar dan tangguh, yang bahkan di zaman itu kapalnya sampai bisa berlayar ke benua Afrika loh. Kalau kalian search di benua Afrika, ada loh yang namanya Kampung Jawa, yang isinya itu orang-orang Jawa sendiri, dan mereka masih bisa berbahasa Jawa kuno.
Mereka adalah orang-orang Jawa keturunan Majapahit yang jadi pelaut sampai ke sana. Selain penguatan tentara dan kapal perang, Angkatan Laut Majapahit juga dikasih semboyan Jales Veva Jaya Mahe, yang artinya justru di lautanlah kita jaya. Dan beneran dong, mereka berjaya betulan. Begitulah kekuatan semboyan. Tapi kalau ditilik dari segi spiritual, kawan saya ini bilang ini ada unsur spiritualnya. Sebab sejatinya semboyan-semboyan itu adalah mantra. Orang zaman dulu, terutama di era kerajaan Majapahit dan sebelumnya, suka menggabungkan dan mempraktekkan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sudah paham bahwa semua yang ada di dunia ini adalah serba energi, dan energi ini bisa dipergunakan manusia untuk hal-hal yang sangat powerful. Pernah dengar cerita nggak kalau ada nenek atau kakek zaman dahulu yang suka mewariskan pusaka kepada anak cucunya? Pusaka ini sudah diberi energi oleh kakek atau nenek yang bijaksana tersebut dan punya kekuatan yang luar biasa. Namun, biasanya tidak sembarangan orang bisa mengaktifkan energi tersebut. Dan biasanya dikunci pakai mantra. Hanya anak cucu terpilihlah yang memenuhi syarat atau sudah siap secara mental, batin, dan fisik yang bisa mengaktifkan kembali energi-energi di dalam pusaka tersebut. Apakah itu bukan jin atau kodam yang dimasukkan ke dalam pusaka? Nggak mesti begitu juga. Kodam itu adalah istilah yang dipopulerkan oleh agama Islam saat Islam sudah masuk ke tanah Jawa. Dan lucunya, setiap pusaka digetok sama. Asal ada energinya, dianggap itu sudah dikasih jin atau kodam. Padahal bukan. Ada juga yang sifatnya adalah energi dari si leluhur itu sendiri. Kalau orangnya tinggi spiritualnya, biasanya yang dimasukkan ke dalam pusaka adalah energinya sendiri, bukan jin atau kodam peliharaan. Dan biasanya bertujuan untuk kebaikan. Orang yang makin tinggi kesadarannya, makin tinggi spiritualitasnya, biasanya akan makin peka dengan segala bentuk energi di dalam diri dan juga yang ada di semesta ini. Mereka juga sadar kalau energi-energi tersebut bisa dipakai untuk kebaikan, entah untuk perlindungan, ngebus kecerdasan, dan sebagainya. Karena itu suka dipakai ke dalam pusaka-pusaka tertentu. Balik lagi kepada mantra pada semboyan-semboyan TNI tadi. Kawan saya ini sangat percaya bahwa itu semua adalah mantra yang diturunkan oleh leluhur. Bila itu dipegang oleh panglima yang juga tinggi spiritualitasnya, maka mantra tersebut bisa digunakan energinya dan bisa membuat prajurit-prajurit TNI kita jadi semakin powerful. Apakah ini benar? Memang sih, belum ada pembuktian ilmiah untuk ini. Yang bisa kita lihat hanya pembuktian kedepannya saja oleh waktu. Coba kita lihat, jika dipegang oleh seorang panglima yang spiritualitasnya tinggi, apa betul mantra ini bisa membuat TNI menjadi semakin powerful? Tapi terlepas dari semboyan-semboyan itu beneran mantra atau bukan, ada hal menarik lainnya nih yang ingin saya paparkan. Ada rahasia tersembunyi di balik bahasa Sanskerta yang digunakan sebagai semboyan-semboyan militer ini. Apakah rahasia itu? Bahasa Sanskerta adalah bahasa asli Nusantara, bukan bahasa yang berasal dari tanah India. Selama ini kita beranggapan bahwa bahasa Sanskerta adalah bahasa yang dibawa oleh para pendatang India ke tanah Jawa. Padahal jauh sebelum India kenal berlayar dan berdagang, bahasa Sanskerta telah digunakan di Nusantara semenjak sebelum adanya banjir besar yang menenggelamkan Atlantis terjadi. Hal ini pernah diutarakan oleh salah satu lembaga yang bernama Suluh Nuswantara Bakti, di mana dalam salah satu artikel di websitenya, lembaga ini membahas sejarah bahasa Sanskerta. Diyakini bahasa Sanskerta adalah bahasa yang digunakan oleh bangsa Cakya atau Sakya atau Saka, yang merupakan leluhur bangsa Nusantara di zaman dulu. Bangsa Saka ini juga dikenal dengan nama bangsa Arya. Penelitian terhadap bahasa Sanskerta juga pernah dilakukan oleh peneliti Eropa yang bernama Heinrich Roth yang hidup di tahun 1620 sampai 1668, Johann Ernst Hanxleden yang hidup di tahun 1681 sampai 1731, dan juga Sir William Jones. Mereka mengatakan bahwa nama Sanskerta atau Sanskertam banyak dipakai di Pulau Jawa dan Bali saat itu. Arti dari Sanskerta sendiri adalah budaya, atau maksudnya bahasa yang berbudaya. Bahasa Sanskerta banyak digunakan untuk keperluan agama dan ilmiah, dan ini bertentangan dengan bahasa yang digunakan oleh rakyat jelata.
Bahasa Sanskerta juga disebut sebagai Deva Basa, yang artinya bahasa para dewa. Bahasa ini digambarkan dipakai oleh para raja dan brahmana, dan sudah ada di Nusantara kuno sejak ribuan tahun yang lalu. Saat ini ada sekitar 800 kata-kata dari bahasa Sanskerta yang terserap menjadi kata-kata dalam bahasa Indonesia. Sir William Jones bahkan terang-terangan menegaskan dalam Asiatic Society of Bengal di Kalkuta pada 2 Februari tahun 1786 seperti ini. Sumber Sanskerta sudah tidak ada. Ini artinya sumber Sanskerta bukan berada di India, tapi di tempat lain. Bahasa dan huruf yang dianggap paling tua di dunia, seperti huruf Devanagari, huruf Brahmi, dan bahasa Aramaik, semuanya bersumber paling jauh sejak 500 sebelum Masehi. Padahal di Nusantara, jauh sebelum tahun itu, telah berdiri sebuah tempat belajar ilmu pengetahuan yang setingkat universitas, yang diantaranya mempelajari bahasa Sanskerta. Tempat belajar setingkat universitas ini bernama Dharmapala dan berlokasi di Swarnadwipa. Sudah dibangun jauh sebelum dibangunnya Nalanda yang menjadi cabangnya di India pada tahun 427 sebelum Masehi. Dharmapala didirikan atas prakarsa Raja Pala yang berasal dari silsilah Shailendra. Studi terbaru juga dilakukan oleh ahli genetika David Ray dari Universitas Harvard yang diterbitkan pada Maret 2018 yang lalu. Studi ini menunjukkan bahwa ada dua migrasi besar ke India dalam 10.000 tahun yang terakhir. Yang pertama, Migrant Out of Africa atau OOA, yang telah mencapai India sekitar 65.000 tahun yang lalu. Mereka bercampur dengan penduduk asli India pada tahun 7.000 sampai 3.000 sebelum Masehi dan menghasilkan peradaban maju Harappa. Yang kedua, setelah tahun 2000 sebelum Masehi, datang imigran yang bernama bangsa Scythia atau Sakya, atau Saka, atau Arya, yang membawa bahasa Sanskerta awal ke India. Mereka datang dari daratan Asia Tenggara, yang tenggelam oleh banjir besar, yakni Sundaland atau Atlantis atau Nusantara. Berbagai praktik budaya baru seperti ritual pengorbanan yang semuanya membentuk dasar budaya dari Hindu atau Veda awal ternyata berasal dari ajaran Dharmik atau Dharma yang dibawa oleh bangsa Saka atau Sakya atau Arya ini. 1000 tahun sebelumnya orang-orang ras Arya ini juga sudah ke Eropa, kemudian bercampur dengan penduduk asli di sana, lalu menyebarkan rumpun bahasa Indo-Eropa. Santo Saba, salah seorang penulis sejarah Indonesia, menuturkan bahwa menurut studi genetik lain, ada bukti bahwa banyak bangsa sudah bermigrasi ke India yang ternyata berasal dari Asia Tenggara. Dan ini diperkuat oleh banyaknya penutur rumpun bahasa Austroasia di sana. Ras Arya adalah Scythia atau kaum Saka, bangsa Nusantara maju terdahulu yang telah menurunkan kaum-kaum di bawah ini, yakni kaum Jawi. Tapi ini bukan berarti suku Jawa, kemudian Madayu atau Mada atau Medes atau Madian atau Media atau Medea, kemudian Kambises, Kambuja bahasa Yunani, Scythia atau Saka, yakni bangsa Aryan atau ras Arya. Banyak kelompok besar ras Arya dari Nusantara juga bermigrasi ke Asia Tengah, Eropa Timur, dan Anatolia Utara sekitar 3100 sampai tahun 3000 sebelum Masehi. Ini adalah perkiraan periode terjadinya banjir besar yang menenggelamkan Atlantis atau terkenal sebagai banjir Nabi Nuh. Ketika bermigrasi, ajaran Dharmik atau Dharma dibawa oleh bangsa Saka atau Arya ini. Ajaran ini masih terekam di relief Candi Borobudur dengan literasi kata Mahecakya yang juga berkembang di dataran India, kemudian mendasari 3 ajaran agama di sana. Salah satunya adalah agama Jainisme dengan tokohnya Mahavira. Kata Svarga dalam Kusala Dharma Bhajana di relief dasar Candi Borobudur juga membuktikan bahwa ajaran Dharmik atau Dharma ini merupakan ajaran asli Nusantara. Kini, filosofi Dharma terekam sempurna dalam budaya dan agama Hindu di Bali dan tergambar lengkap di Candi Borobudur. Keduanya, baik agama Hindu Bali maupun ajaran yang terekam dalam relief di Candi Borobudur, bukanlah berasal dari India, melainkan asli ajaran dan filsafat dari Nusantara. Jika penelitian ini benar, berarti ras Arya yang dulu sangat diagung-agungkan oleh Adolf Hitler dan membuat Hitler sangat terobsesi, sebenarnya adalah ras Nusantara dong. Dan betulkah tanah yang dijanjikan Tuhan itu adalah tanah Nusantara? Dipikir pakai logika aja coba. Kenapa sih Tuhan menjanjikan tanah yang gersang dan sulit untuk bercocok tanam, dan sulit bagi bangsa manusia untuk mencari makan? Bukankah Tuhan itu maha penyayang dan maha pemelihara?
Kenapa bukan menjanjikan tanah yang subur, banyak hewan ternak, dan kaya hasil lautnya saja untuk manusia? Kenapa seolah-olah semua cerita mengenai tanah perjanjian itu mengarah pada Timur Tengah? Mengapa Adolf Hitler memusnahkan bangsa Yahudi? Tapi di satu sisi, mengapa Adolf Hitler juga sangat terobsesi dengan ras Arya? Dan mengapa banyak spiritualis dunia barat dan secret society kini mempelajari peradaban Atlantis? Ada rahasia peradaban apa yang disembunyikan dari Atlantis? Mengapa kita yang anak keturunan Atlantis dan Lemuria justru tidak paham sejarah dan jati diri kita sendiri? Padahal sudah banyak yang meneliti bahwa Atlantis dulunya adalah Sundaland atau Nusantara. Kesibukan dan tuntutan hidup di zaman sekarang memang bikin kita mudah stres dan kehilangan jati diri kita sendiri. Meditasi dan mindfulness bisa membantu kamu untuk meningkatkan kesadaran hidup, bahkan menyembuhkan stres dan sakit segala loh. Tapi gimana caranya? Nah, di retreat ini kita bakalan belajar bareng-bareng soal ini. Dan kita retreatnya di Labuhan Bajo langsung loh. Seperti ini nih. Don't know what is real, no lie. Indah banget kan? Dan sensasinya beda karena selama retreat kita akan stay di atas kapal sambil menikmati pulau-pulau Labuhan Bajo yang indah. Tertarik buat ikutan? Langsung cek deskripsi di video dan daftar sekarang karena retreat ini terbatas untuk 22 orang saja. No, I don't wanna do this. Now I'm saying